Selamat pagi semuanya. Baik, di sini sebelum saya melakukan hasil presentasi dari kelompok saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Suryaningsi Warowo dengan NPM 210090007. Di sini saya akan melakukan hasil presentasi yang dipimpin oleh dosen Dr. Antonius Yantogebang SEMM. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi kelas A Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Baik, langsung saja. 4. Model perilaku konsumen atau model tradisional. Pemasar dapat memperoleh pengetahuan tentang kebutuhan dan perilaku konsumen baru mereka dengan melakukan riset perilaku konsumen dan mempelajari model perilaku konsumen. Studi tentang model perilaku konsumen akan memungkinkan pemasar untuk 1. Penelitian perilaku konsumen untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih baik untuk persepsi dan kepuasan pelanggan. 2. Kembangkan teori baru tentang menjangkau dan mengembangkan rencana pemasaran tentang konsumen baru ini. 3. Mengembangkan model hubungan pelanggan yang lebih baik. Model tradisional. Model tradisional telah dikembangkan oleh para ekonom, psikolog, dan sosiolog dalam periode sejarah yang berbeda dan karenanya lebih dikenal sebagai model klasik perilaku konsumen. Ini adalah sebagai berikut. 1. Model ekonomi, model pembelajaran, model psikoanalisis, model sosiologis. 1. Model ekonomi. Model ekonomi didasarkan pada pemahaman bahwa perilaku ekonomi merupakan komponen fundamental dari sifat manusia. Para penyebar model ini percaya bahwa semua manusia memiliki kepentingan dalam berperilaku ekonomi. Semua manusia mengharapkan utilitas pengembalian sumber daya yang lebih besar karena kelangkaannya sumber daya berupa waktu, tenaga, dan uang. Mereka berpendapat bahwa individu memiliki kecenderungan bawaan dan alami untuk menghindari pemborosan sumber dayanya. Jika utilitas pengembalian yang diharapkan lebih rendah dari upaya yang dikeluarkan, kemungkinan besar dia tidak akan membeli produk itu. Dia suka membeli hanya produk-produk yang pembeliannya memberinya pengembalian utilitas maksimum. Teori harga percaya bahwa individu ekonomi akan membeli lebih banyak jika dia diberi harga produk yang lebih rendah. Harga barang pengganti yang lebih rendah akan menggodanya untuk menurunkan pembelian produk aslinya atau efek substitusi. Seorang individu akan membeli lebih banyak barang jika dia memiliki lebih banyak daya beli atau efek pendapatan. Model ekonomi tidak memperhitungkan pengaruh faktor lingkungan dan sosial lainnya terhadap perilaku manusia yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Para ekonom mengambil pandangan pelanggan sempit dengan menganggap bahwa manusia hanya memikirkan keuntungan ekonomi. 2. Model pembelajaran. Teori pembelajaran didasarkan pada pembelajaran proses kognitif. Dari seluruh proses pemikiran di balik model ini bekerja pada respons stimulus Pavlov yang menyatakan bahwa untuk membawa perubahan dalam perilaku pembeli, seseorang harus mengubah dorongan, rangsangan, dan tanggapan sesuai dengan sikap atau persepsi pembeli. Teori pengkondisian klasik yang sama diterapkan pada perilaku manusia di abad ke-20 oleh J.B. Watson dan Bekhterev, dua psikolog Rusia yang mengembangkan model pelatihan hewan yang dikenal sebagai stimulus respons. Watson telah menguraikan bahwa pengkondisian seperti itu adalah dasar dari perilaku manusia. Dia menyatakan bahwa perilaku adalah rantai refleks yang diatur dengan baik. Manusia bertindak dengan cara yang sama jika mereka telah dikondisikan untuk melakukan SO. 3. Model psikoanalitik. Model pembelajaran perilaku konsumen tidak banyak menyoroti kepribadian manusia. Jika kita mengikuti model pembelajaran, seorang konsumen pada akhirnya akan didefinisikan sebagai AP yang tidak memiliki pilihan sendiri dan yang tidak dapat dibedakan perbedaan institusional di lingkungan sekitarnya. Sigmund Freud melihat perilaku manusia sebagai hasil dari tingkat sadar dan bawah sadar dari proses otak manusia. Level bawah sadar dan ini telah didefinisikan sebagai ide, ego, dan superego. Superego mengaku pada representasi internal dan persetujuan atas apa yang benar secara sosial dan akan disetujui oleh masyarakat, yaitu hati nurani. Ego mengarahkan ide pada tingkat otak sadar untuk berperilaku dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Ketika kami menerapkan model ini ke pemasaran, dapat disimpulkan bahwa setiap konsumen individu memiliki serangkaian motif mendalam yang mendorongnya menuju perilaku pembelian tertentu dan keputusan yang dapat diterima secara sosial. Konsumen beroperasi dalam dunia pribadi dengan semua penilaian dan analisis pribadinya tentang kekuatan yang tersembunyi, keinginan yang ditekan, aspirasi yang tak terhitung, dan kerinduan yang benar-benar subjektif, yang menurutnya perlu disetujui secara sosial dan kemudian bertindak dengan cara yang menurutnya telah disetujui oleh masyarakat secara luas. Pemasar dapat mempengaruhi tindakan pembelian konsumen individu sesuai dengan kesimpulan model ini dengan menarik keinginan dan kerinduan tersebut.
4. Model sosiologis. Asal-usul model sosiologis dapat ditemukan dalam model psikoanalisis individu mencari persetujuan masyarakat. Individu dalam model sosiologis dipengaruhi oleh masyarakat, oleh kelompok keluarga dekat, serta tatanan sosial dan kelas sosial yang diwakilinya. Para pemasar menyusun strategi kegiatan pemasar dan rencana pemasaran mereka dengan tetap memperhatikan stratifikasi sosial dan masing-masing konsumen. Model sosiologis membantu pemasar dalam mengkategorikan dan segmentasi konsumen dalam kelompok sosial dan demografis yang berbeda. Model membantu dalam mengidentifikasikan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian individu. Pemasar dengan menggunakan model ini lebih mudah mengidentifikasikan pembuat opini dan pemimpin opini yang dapat bertindak sebagai pemimpin agar inovasi dapat diterima. Oleh karena itu, mereka menyampaikan semua komunikasi dan iklan mereka kepada pembuat opini dan pemimpin opini. Baik, sekian dan terima kasih. Hanya itu saja hasil dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.